yang baru di Sapa Tetangga. Bintang Ico di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Mantap. Hari Selasa Romansa. kita bakal berbicara tentang hutang piutang. Enggak dong. Selalu ada cerita yang bikin kita hihihaha. Orang lain mah kerja kaya. liburan kaya. Oh iya. Ini kerja tiba. Setiap harinya selalu ada yang beda. Cangcut terus lagunya gini. Berdamaian. Itu masih solis. Hah? Pleset-plesetin. Ya gimana sih kau di? Yang terus itu? Magadi. Gak cuma kita, tapi juga tamu dan para tetangga. Semuanya ada di Sapa Tetangga. Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 sampai jam 10 malam. Live streaming di Facebook dan Instagram Prima Media Pro. Sahabat Tetangga, balik lagi di malam hari ini dan seperti biasa kita bakal mendatangkan teman-teman komunitas ataupun juga teman-teman UMKM, dan jangan lupa juga nanti bakal ada program-program baru di Prima Media Pro. Ada rekomendasi dan juga program yang sudah berjalan yaitu Pro UMKM. Dan untuk malam hari ini Abi sudah bareng, nggak teman-teman sih, sendirian ya Kang kesininya ya? Sendirian aja, jomblo. Jomblo. Apakah memang karena kejombloannya itu yang akhirnya jadi seorang entrepreneur? Enggak juga ya? Enggak juga sih, emang karena hobi aja. Karena hobi aja, oke. Perkenalkan dulu tak kenal maka kata sayang, tapi saya tidak akan pernah sayang walaupun sudah mengenal namanya. Jangan ya. Jangan. Bahaya. Sama para tetangga yang lagi nonton live Instagram dan juga live Facebook, perkenalkan diri dulu dong. Oke, halo tetangga, nama saya Musfi. Saya di sini sebagai owner dari Cibai Kang Mus. Asik. Kang Musfi, saya panggilnya Kang Mus. Kang Mus. Ya. Musfi juga apa sih? Musfi, oke. Musfi. Jadi pertama kali memang ini didasari keluarga yang suka berjualan juga, atau memang Musfi sendiri ini orang yang memang hobi makan sih sebenarnya? Emang dari keluarga sih. Keluarga juga. Berdagang rata-rata. Oke, berdagang. Apa sih basic keluarga berdagang, lebih ke berniaga apa nih? Niagain sih apa aja yang bisa didagangin sebenarnya. Iya benar. Ada peluang kenapa enggak kan? Kayak saya juga beneran. Nih ada di pinggir jalan dijual tanah ini gitu ya. Udah saya mendagangin tuh tanah itu. Dagangin. Pas saya kontakin, Mas mau saya jualin, maaf tidak melalui perantara katanya gitu. Gak dapet saya komisi ya. Jadi memang basic keluarga berdagang. Ibu bapak atau cuman ibu atau bapak doang? Dari keluarga bapak sih rata-rata keluarga bapak itu pedagang. Jadi berdagang apa kalau bapak? Kalau bapak dulunya itu tukang sayur keliling. Oke. Kalau ibu di rumah tangga aja, atau justru buka kelontongan juga di rumah? Awalnya, pas awal-awal, terus pas akhir-akhir ini pada saat saya lahir sih ya. Tepatnya emang udah jadi ibu rumah tangga aja. Oke. Jadi dari memang ada basic juga. Tapi secara tidak langsung atau memang secara langsung melihat bapak berjualan? Sebenarnya atau sih pernah ikut gak sih kalau pas bapak jualan gitu? Kalau jualan enggak, cuman kalau untuk belanja ke pasarnya tuh pernah ikut. Oke. Jadi ada momen-momen di mana Kang Musfi ini juga suka ikut belanja. Iya, suka ikut belanja ke pasar gitu. Oke. Mulai kapan tuh suka kayaknya senang juga nih megang duit sih, kayaknya gara-gara alasan duit sih ya. Iya. Anak kecil zaman dulu kan seneng ya. Betul banget. Jadi yang pertama itu dari SD kayaknya. Kan waktu SD kan kita dulu rumah emang sekitar itu sawah. Jadi hobinya itu nangkap yang namanya yuyu. Oh, yuyu kepiting, oke. Jadi pas banget situ karena hobi nangkap, ditaruh di rumah. Pas banget ada yang pengen beli, jadi ya dijualin aja. Dijualin lagi, gitu. Oke. Itu umur berapa sih, inget sih? Itu kelas 2-3 SD kayaknya. Udah mulai kotak dagang. Bagus sih. Kayak zaman gue dulu, gue tuh ini pelihara ikan cupang sama burung merpati. Oh iya. Gue dari basic cuma 2 burung ada sampai 30 dan itu dijualin. Itu emang karena ternak atau ternak? Ternak ya? Iya, ternak gitu. Karena suka aja sama si burung merpati. Akhirnya kan sekali beranak kan 2, 3 gitu. Akhirnya jadi 30. Gitu. Emang kalau digeluti emang kelihatan banget sih duitnya ya. Bener. Tapi itu waktu kelas SD, kelas 3 SD belum mikir loh. Belum mikir duit sebenarnya. Iya sih, cuman tapi karena seneng mungkin ya. Karena seneng sih, terus pas banget kan emang gak semua anak SD itu berani buat nangkap kepiting kan. Tapi itu pengen kayak gue nih punya kepiting kayak gitu. Jadi ya yaudah nih lu kalau mau beli gitu, tapi gue nangkepin kayak gitu sih. Akhirnya mulai menyadari bahwa berniaga itu menyenangkan tuh di umur berapa sih?
SD juga sih. SD juga. Selain kepiting gitu apa? Pas SD itu Ya, awal-awal. buka kayak makanan goreng-goreng kayak nugget, sosis gitu-gitu loh. Oh. Kayak es-esan. Itu dimulai dari kelas 5 6 SD udah Itu mulai. bawa gimana itu? Di rumah. Di rumah. Bisa Oh, di rumah. Buka toko kecil-kecilan aja sih. Mulai dari situ. Tapi berarti barang orang tua dong. Orang tua yang jualannya atau gimana? Saya yang jualan sih. Gitu. Iya. Seriusan? Seriusan. Emang udah otak dagang sih selesai. Jadi kayak apalagi suka masak juga kan. Itu gimana tuh kelas 5 kelas 6 sudah mulai jualan-jualan kayak gitu? Jadi karena bapak sering ke pasar waktu itu masih jadi pedagang sayur juga kan. Jadi nitip apa ya, nitip bahan-bahannya lah ke pasar. Jadi di rumah itu ya ngumpulin teman-teman buat beli jajanan. Oke, iya sih otak dagangnya udah dari SD ya. Dari SD. Beranjak ke SMP. Masih berjalankah hobi berdagang gitu? Masih. Apa tuh? SMP Rubah dong dagangan dong. Rubah dong dagangannya. Berubah. Apa tuh? Kalau SD itu macam-macam sih. Yang pertama itu ngambil dagangan kue-kuean dari orang lain. Oke. Jadi kayak dari Kue basah, kue kering. Kue basah kayak Kue gitu. basah. Dijual di kelas. Ya gitu sih. Dia ambil untung dari dianya berapa kayak 1.300. Oh, iya. 2.000 gitu. Terus juga pas SMP kelas 2 sampai 3 itu jualan martabak telur lumpia. Itu bikin sendiri atau ngambil juga? Bikin sendiri. Bikin sendiri pagi-pagi bangun sholat subuh, langsung sholat langsung bikin martabak telur gitu. Dibawa ke kelas, laku alhamdulillah. Itu yang bikin Musfi sendiri? Bikin sendiri ya. Gila sih ini anak SMP. Itu lu SMP waktu tahun berapa sih? SMP itu tahun sekitar 2012 sampai 2015. Oh, oke 2012 Iya. 2015. Jauh sama gue ya. Gak usah jadi. Gue SMP 99. Wah, berapa tahun itu? 99 jauh banget. Di 2012 sampai 2015 itu sudah mulai berpikir jualan martabak telur. Iya, dan alhamdulillah sih sehari itu bisa dapat 100.000. Tuh, ya kan? Satuan itu kan goceng ya. Bocah SMP tuh udah megang 100.000 kan udah gede. Udah gede, alhamdulillah. Bekal dikasih pasti di bekal gak? Kasih bekal gak waktu Dikasih SMP? uang jajan. Berapa uang jajan dari orang tua? 10.000. Dan dapat 100.000 itu gede. Iya, dan untungnya itu modalnya emang full dari bapak gitu. Oke. Jadi nggak ngasih duit lagi ke bapak. Jadi misalkan mau jualan lagi, Diputer lagi. Modalnya lagi ya itu modal dari bapak sendiri. Oh. Jadi gitu. yang ngumpulin aja setiap hari tuh kayak gitu tuh. Itu gimana? Waktu itu bisa nyimpen berapa per hari? Per hari itu ya kurang lebih karena dibuat jajan juga kan, terus sama beli-beli kebutuhan kayak gue seneng nih punya duit banyak, jadi seenggaknya bisa beli kebutuhan sendiri. Pada saat itu. Iya. Ya kurang lebih misalkan ditabungin ya gocap sih sehari ada. Ih gede ya. Gede alhamdulillah. Anak SMP udah megang sebulan kan itu bisa nyampe sejutaan gitu. Iya karena hobi makan juga, jadi ya habis gitu aja Iya, sih. Karena iya, nggak iya. mikir Iya. kayak nabung ke depan segala macam. SMP belum ngerokok dong atau sekarang nggak ngerokok juga? Sekarang gue nggak ngerokok sih. Oh berarti lebih. Tapi jangan salah loh. Apa tuh? Ada orang yang katanya bilang yang nggak ngerokok tuh awet duitnya. Padahal lebih banyak jajannya. Lebih banyak jajannya, terus nggak dipungkirin kebutuhannya juga banyak. Iya. Dan SMP mungkin udah puber belum sih pada saat itu SMP? Udah sih. Udah ya. Tapi lu tuh sebenarnya pernah ada momen malu nggak sih? Kan teman-teman lu tuh nggak berjualan ya. Mereka ya sekolah aja, happy aja. Sempat ada perasaan gue malu jualan gitu. Kalau malu Pernah sih, ada nggak? Malu sih pasti ada ya. Cuman dalam lingkupnya dulu nih, karena dari satu lingkupnya kelas. Oke. Jadi malunya itu kalau kita jualan di luar kelas. Oke. Kayak gitu. Cuman jadi masih sempat ada malu kalau jual di luar kelas. Gitu. Itu pas waktu SMP. Iya. Jadi pas waktu SMP itu mikirnya, yang penting lu itu dikenal dulu gitu loh. Oke. Misalkan lu udah dikenal, lu mau ngapain aja ya nggak usah malu. Kayak gitu. Katanya karena di kelas juga lumayan aktif, jadi ya nggak usah malu kalau buat jualan gitu. Karena ya lu udah tahu gua ya gue ini jualan, lu beli segala macam, lu suka dagangan gue, lu beli kayak gitu. Jadi pada saat SMP lu termasuk orang yang aktif. Jadi begitu buka pintu langsung break dance. Nggak gitu juga. Maksudnya ya Lu loncat tinggi gitu enggak? kebetulan emang ikut OSIS juga. OSIS juga, iya. School juga. Iya, jadi benar. kesannya ya di sekolah alhamdulillah juga selalu dapat peringkat lah. Iya. Jadi Dan itu melancarkan usaha lu kan? melancarkan. Itu salah satu upaya supaya dagangan lancar. Iya benar. Supaya lebih melebar ya. Iya benar. Apalagi kalau misalkan ada gak sih momen-momen tertentu ekskulnya tuh setelah jam pelajaran selesai dan harus ada ekskul. Iya. Iya gak? Dan lu kayak momen wah ada ekskul besok harus jualan nih kayaknya bakal lebih banyak nih. Iya emang kisah kayak gitu. Iya, Itu lebih ke SMA sih sebenarnya. Oh SMA. SMA. SMP jualan martabak telur. Martabak telur.
SMA jualan apa nih? SMA jualan sosis bakar gitu-gitu juga. Oke. Sosis bakar, Gimana ceritanya? bakar. Gimana ceritanya lu jualan sosis bakar? Itu mesen ke orang. Oke. Jadi kayak dari dianya 1.000, gue jualannya itu 500. Oke. Dan itu alhamdulillah. Enggak, gue kira lu harus matengin si sosis bakar jadi itu. udah jadi. Oh, udah Sosis jadi. Bakar itu kan banyak rasanya juga tuh. Oke. Ada kayak rendang, terus sate juga, terus kayak ayam bakar, ayam kuning segala macam gitulah. Jadi emang udah dibumbuin. Itu ya udah mulai dari kelas 1 atau kelas berapa waktu SMA? Kalau kelas 1 masih yang lanjutin dagang yang SMP, yang masih ngambil dagangan orang lain. Oh, oke. Kayak gitu. Dan tapi itu SMA udah mulai jualnya ke kelas-kelas. Oke. Itu ke berbagai kelas karena emang dari SMP itu kan kita punya temenin satu kelas. Masuk ke SMA yang notabene istilahnya dari MTS keman lah gitu ya. Jadi teman kelasnya itu tersebar di beberapa kelas itu. Oh iya, I know. Iya. Dari MTS ke Madrasah Aliyah. Iya, Madrasah. Gitu, dari Madrasah Aliyah. Berbeda kalau misalkan dari MTS tuh langsung ke SMA, SMK itu. Iya. Aduh, harus banyak perkenalan lagi nih untuk memulainya pun. Iya benar. Untungnya dimudahkannya dengan itu ya. Dimudahkan dengan itu. Di pada saat MAN itu Madrasah Aliyah Negeri berarti ya? Iya. Iya, jadi ada teman-teman yang dulunya SMP sekelas dan akhirnya terpencar di beberapa kelas. Jadi Mus lu jualan lagi gak? Gue jualan nih, masuk ke kelasnya. Oke. Kenalan lagi sama yang lain. Nah, jadi sosis bakar. Sosis Panjang sampai kelas 3 atau ada pernah ganti-ganti lagi? Ganti-ganti Cibai itu udah dari SMA. Oke. Dan akhirnya Cibai dimulai dari SMA kelas 2. SMA kelas 2. Oke. Itu dimulainya karena Kenapa sih? ada kegiatan LDKM gitu, jadi kayak latihan dasar kepemimpinan gitu. Dan kemudian emang konsumsinya itu Cibai. Oke. Terus teman-teman pada suka, terus ngide coba bikin, jadi ya dijualin. Oke. Tuh. Itu pertama kali maksudnya bikin lu langsung dijualin apa dicobain dulu sama teman-teman? Langsung dijual sih. Kok sepede itu sih? Karena sebelumnya mau dijualan juga kan. Sebelum itu juga udah jualan dan ngelanjutin juga nih aktif di organisasi SMA. Oke. Ikut OSIS juga. Enggak, maksudnya perubahan lu pengenal pertama kali Cibai itu kan harusnya pertama kali kita bikin sesuatu itu pasti ada nggak enaknya ya nggak sih? Iya. Iya nggak? Nah waktu itu pada saat pertama kali bikin itu ada nggak enaknya itu apa yang dilakuin pada saat itu atau di rumah aja dulu ngasih ke teman-teman dekat atau gimana? Nggak tahu, kayaknya pede aja langsung jualan deh. Itu referensi dari mana? Kalau referensi bentuknya aja langsung yang jadinya. Terus kalau untuk ide Rasa cara gitu? bikinnya, rasa segala macam itu racikan sendiri. Oh. Jadi mulai kayak ini kayaknya aci kayak gini tuh harus diapain sih sabunnya, terus kayak lumpianya harus dari mana segala macam kayak gitu sih. Tapi lu sempat sounding atau niru-niru ada penjual Cibai yang lain nggak? Misalkan lu, ini kayak gini rasanya, ini kayak gini rasanya. Fakta sampai sekarang belum pernah nyobain Cibai orang lain. Seriusan? Seriusan. Kenapa sih? Baru pertama kali yang LDKM itu yang itu punya guru. Sampai sekarang belum pernah nyobain Cibai orang lain. Oh. Nggak tahu ya karena nggak pengen aja sih. Enggak, misalnya pengen meningkatkan rasanya biar lebih kan karena yang namanya di di F&B itu ya atau makanan itu kan pasti bakal ada. Kalau yang ada bagus pasti bakal muncul ada yang lebih bagus lagi. Iya. Ketika ada yang enak pasti selalu akan muncul ada yang lebih enak lagi. Iya. Gitu ya. Cari-cari referensi gitu gak sih? Enggak nyari referensi. Enggak. Lebih ke ya udah dia udah punya usahanya terus kan kayak beberapa dari komenan temen sih lebih mikirnya dari kayak gitu. Mus gue beli Cibai nih dari pedagang A gitu ya. Mereka gini segala macam terus pakai segala macam lah gitu ada yang baru segala macam. Ya pede aja sama dagang sendiri. Dan alhamdulillah beda dan disukain sama teman-teman juga. Dari kelas 2 SMA itu, Iya, dari kelas 3 masih juga Cibai. Masih jualan Cibai. Cibai juga. Cibai juga. Oke, SMA tuh waktu itu harus keluar berapa, omset berapa sehari? Itu Cibai lebih gede lagi sih. Lebih gede ya? Karena aci ya kan? Karena aci kan. Karena aci ya. Terus sekali jualnya itu 100, 120 Tusuk. Cibai kan bukan sosis bakar. Ini kan ngomongin Cibai. Jadi gak ditusuk. Iya bener, berarti dia merhatiin omongan gue gak kayak tadi Pia gak berarti. Iya berarti 120. Oke. Jual sehari itu ya sekitar dapat ya 80.000. Oke. Sekitar segitu sih dapatnya. Itu net atau brutonya? Itu udah bersih. Udah bersihnya? 80.000 Iya. zaman SMA? Zaman SMA dan itu emang baru original. Oke. Cibainya. Jadi ya belum ada rasa-rasa yang lain? Belum ada rasa-rasa yang lain. Rasa yang tertinggal gitu? Rasa yang pernah ada? Itu lupain aja. Emang lu saking aktifnya di SMA pada saat itu organisasi juga iya. Iya. Iya gak sih? Terus misalkan berniaga juga iya, berjualan. Lu sempat punya cewek gak di SMA? Enggak sih. Karena mikirnya udah duit. Oh udah duit. Nah itu bahaya tuh. Karena apa ya?
udah ribet urusan organisasi juga, Iya, terus iya, iya. akademik juga kan. Iya. Terus ditambah lagi cibai karena mikirnya gue masih belum mampu secara finansial sendiri nih. Jadi malu juga gak sih kalau jajanin cewek tapi pakai duit orang tua gitu kan. Iya, bagus. Gue menuhin kebutuhan gue dulu. Misalnya sekiranya gue mampu ya gue mulai ngedeketin cewek. Mungkin beda kasusnya ketika lu punya pacar kali ya di SMA ya. Nah itu. Ini perkiraan aja. Misalkan lu punya pacar, kira-kira cibanya itu masih lanjut nggak? Pasti ada rasa-rasa gengsi lu dong di situ. Kalau gue sih kebetulan kuliah juga waktu itu pernah deket lah ya. Oh iya. Nggak ada gengsi sih. Nggak ada gengsi ya? Justru malah lebih giat jualan cibai supaya dapat uang banyak supaya bisa bucin juga. Iya. Dan aslinya sebenarnya Musfi ini Bekasi ya? Di Bekasi. Bekasi. Dan sekarang di Kerawang. Pulang pergi ke Karawang sih. Oh pulang Sana pergi. lagi ada kebutuhan di Karena Karawang. cuman paling juga sejam ya. 1 jam setengah. 1 jam setengah ya, gitu ya. Jadi sekarang kuliah di Kuliah di Karawang, Unsika. Oke. Jadi sambil kuliah sambil berniaga juga, jualan juga. Sambil kuliah, sambil berniaga, sama sambil kerja juga. Sambil kerja juga. Iya. Emang rutinitas sehari-harinya apa kerjanya? Di bidang marketing sih. Oh, marketing. Oke, perumahan. Bukan, di salah satu media. Oke, di salah satu media. online. Oh, iya, sih. Kita juga online loh ini, Iya. di streaming. Nanti kita bakal bahas ya seperti apa hiruk pikuknya dan juga perjalanan Musfi di Karawang yang kuliah di Karawang. Terus mereka mungkin sempat kepikiran gak sih waktu itu, aduh gua kuliah nih, berhenti gak ya jualan cibai, atau memang saking karena terdesak kebutuhan kuliah yang harus bayar UKT per sekian bulan sekali. Jadi lebih strong lagi, lebih giat lagi. Oke, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi masih di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Dan masih bareng sama Musafir Cinta. Bukan. Musyek. Musfi. Ya Musfi. Gue tuh sosok pura-pura gak kenal. Padahal ini tuh temen SMP. Kuliah gue. Kok suaranya kok kayak dia tuh ada 2 gitu sih di ini gue, di headphone gue. Jadi gembeng. Nah, udah enak. Jadi Musfi ini temen kuliah gue yang dimana waktu pas pertama gue kuliah, kayak semester 1 apa semester berapa ya? Pas lu jual cibai, itu awal-awal banget lu jual cibai, lu masih muter pakai box gitu, plastik. kecil dan plastikan. Terus gue tuh sempet penasaran, ini rame banget nih cibai-cibai ini, rame banget diomongin di tempat kuliah nih. Dan akhirnya gue penasaran dan kata Linda nih teman gue, Pi buruan Pi beli Pi, gue nyumbang segini. Terus Dewi juga ikut nyumbang waktu itu. Terus akhirnya gue borong tuh, ya gak sih kalau tuh inget kan di depan kelas A kalau gak salah. Iya. Gue langsung berhentiin lo, rame stop gitu ya. Musfi stop, gue mau beli. Dan akhirnya di situ langsung rame, pada beli semua. Wah gila. Tapi emang jualan cibai itu dari kapan sih Mus? Dari Kan gue SMA. taunya pas kuliah doang nih. Sebenarnya lu tuh ternyata udah dari Kelas 2 SMA. kelas 2 SMA. Dan kenapa memutuskan buat jual cibai? Pemutusannya karena gue lihat itu teman-teman gue pada suka cibai. Cibai itu jadi makanan pada saat gue LDKM. Cibai, aci ngelambai, bye. Cibai, aci ngabarabai. Atau aci Barabai. Iya. Dia dua lagi. Aduh, aci ngabarabai. Jujur gue nggak tahu artinya ngabarabai. Itu menjuntai gitu loh. Oh. Jadi kalau dimakan tuh lu itu kayak sensasinya itu kayak makan keju mozzarella. Tahu kan? Paham. Dan tadi sebenarnya gue udah makan juga Udah dulu. makan duluan, curang nih orang. Jujur ya. Jadi pada tetangga tadi kan pas ngobrol sama Kang Abi, gue tinggal buat goreng cibai. Udah ada nih cibainya di depan kita. Tapi ntar gue mesti pengen nanya-nanya dulu sama Muspi. Apa tuh. Oke, terus ini jualan cibai ini sekarang ini sendiri atau ada ini juga temen yang bareng gitu? Kalau untuk Dan cibai- reseller yang lain apakah ada gitu?
Kalau untuk yang produksi sendiri sih ya sendiri. Cuman emang udah resellernya itu udah lumayan tersebar di Kota Bekasi, Tuh kan keren banget. Tersebar banyak cabang ya. Karawang, Cilengsi. Jakarta, sama Wow, Tangerang. sampai Jakarta. Itu sampai Jakarta gimana? Ada temen lu yang bilang pas ngeliat status, Muspi gue pengen juga deh jualan, gue pengen jadi reseller gitu apa gimana? Kalau untuk Sampai Jakarta loh. Tangerang, Bekasi, Kabupaten Bekasi itu emang dari teman sih. Karena emang ngeliat alhamdulillah nih coba gue laku dan disukai. Jadi dia kayak gimana sih cara jadi reseller kayak gitu. Nah, termasuk gue. Ayo, mau gak? Kita jujur-jujuran ya. Gue pernah waktu itu ngeliat statusnya Muspi. Jadi ini lagi rame banget nih lagi. Pas itu terkenal juga gara-gara dikenalin sama dosen kita ya gak sih? Iya. Bu Maya lu dukung banget kan. Terus Iya. lu tuh sering ada di tenan-tenan event. Iya, betul, Pokoknya Cibai kamu tuh selalu ada di tenan-tenan event apapun itu. Pokoknya sekarawangan gitu kan. Yoi. Selalu ada Cibai Kangus dan gue greget nih dan emang enak banget kan. Gue suka banget sama Cibai lu. Gue selalu gue liat status lu dan akhirnya gue bilang, Mus ini gimana sih caranya? Awalnya gue cuman bilang, Mus gue mau beli ya. Iya. Mus gue mau beli. Tapi jauh, lu di Karawang. Terus yang di Cikampek juga belum ada kan Belum ada resellernya. resellernya. Jujur kan emang belum ada. Emang belum ada. Dan akhirnya gue waktu itu memutuskan, coba deh gue pengen nyobain deh jadi reseller gitu. Tapi pas itu tuh terhambat juga gara-gara Apa tuh? gue tuh terlalu sibuk juga dan akhirnya kita nggak ngelanjutin pembicaraan jadi reseller Iya, itu. sayang banget. Tapi Cibai nih ya, ini kan kita udah lihat nih di depan kita, kelihatan gak sih enggak ya? Oke, ambil nih. Jadi ini kita liatin Cibai Kangus. Cibai ini satu apa sih dibilangnya satu box Satu ya? box. Satu boxnya itu berapaan? Untuk harganya sendiri sih dari 12.000 sampai 25.000. 12.000 sampai 25.000. Varian rasanya juga banyak banget ya. Ada original, ada sosis, ada mercon, keju, bakso, telur, keju moza, ayam pedas. Betul. Dan yang ada di tangan kita ini sekarang ayam pedas sama apa itu, Mus? Sama bakso. Bakso varian itu ya. Tapi ini emang jargonnya ya. Enak, gurih dan tanpa pengawet gitu. Emang dibuktikan juga nih. Emang Cibai Kamus ini emang kita tuh nggak ada bahan pengawetnya. Oh, jadi tanpa bahan pengawet. Wow. Nggak ada. Iya tanpa kan? Iya tanpa. Sama aja tanpa dan enggak sama aja. sorry. Jadi emang bahan langsung dari pasar, langsung kita olah juga, langsung kita distribusiin. Oke. Kayak gitu. Gue tuh selalu penasaran deh sama cara lo memproduksi Cibai. Boleh dong kasih tahu gimana cara memproduksinya? Boleh. Cara produksinya itu kita yang pasti ada bahan-bahannya. Ada tepung tapioka atau tepung sagu. Terus kita sediain air juga. Terus kayak penyedap rasa dan juga bumbunya juga di dalamnya. Oke. Kayak gitu. Jadi yang pertama air, terus tepung tapioka sama bumbunya itu kita masukin ke dalam satu. Kita campur dulu tuh setelah kita udah tercampur rasa. ini adalah program Demo cara ya? memasak Dia mau masak Cibai. jadinya. Jadi langsung tuh di situ kita nyalain apinya. Jadi jangan dinyalain apinya dulu. Kalau itu belum tercampur rata. Oh, ada triknya juga ya? Ada triknya juga karena misalkan lu masak acinya atau tepung tapiokanya itu pada saat apinya udah menyala, nanti bakal menggumpal. Oke, Gitu. jadi pas harus sebelumnya tercampur dulu, semuanya, baru nyalain dimasukin. apinya. Diaduk Oke. tuh udah kayak bikin dodol tuh. Lu aduk, Oke. pokoknya jangan sampai lu itu diaduknya itu jangan sampai ditinggalin lah, takutnya gosong segala macam kan. Tapi jujur ya, gue kan waktu itu sempat nyari Cibai juga bulan lalu. Gue lagi pengen banget Cibai nge-BM lah ya intinya. Terus gue nemu yang di depan di deket mana ya, kalau nggak salah deket rumah gue juga sih ada di Iya. situ. Terus pas gue makan rasanya tuh gimana ya, Cibai yang nggak sama kayak lu gitu. Lu tuh Beda kayak punya sendiri ya? cita rasa sendiri gitu. Iya, gue nggak tahu apa yang buat ini bedanya, apa karena dari takarannya juga ya yang berubah, yang beda gitu Pasti ya. ada sih takarannya. Pasti ya dari takarannya, terus dari bumbunya juga mungkin. Ada. Itu. Nah, daripada penasaran, gimana kalau kita langsung makan? Yuk langsung kita review. Jadi Sok. ini yang gue pegang adalah ayam pedas. Ayam pedas. Kita buka dulu ininya, tolong Muspi. Oke. Ini kita juga ada bumbunya pelengkap ya, jadi kayak bumbu balado gitu. Oke, ayo kita buktikan. Nih terusin aja ya. Boleh. Mau cocol atau gimana? Cocol, iya boleh di situ. Oke. Stop. Oke, terlalu banyak. Sip.
Sip, kita coba ya nih di tangan bentukannya Via, ya. bentukannya ya kotak gitu ya. Ya. Segi, terus langsung kita emam. Apakah ada yang lambai-lambai? Ya pasti dong. Pasti dong. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Berasa lagi asmer ya. Nih Gimana, dengerin gimana, asmer nih gimana? asmer. Nah, sensasi makan cibai juga beda. Beda banget. Langsung. Di luar gurih, di dalamnya Di dalamnya tuh lembut banget dan gak ada yang gumpal sama sekali. Maksudnya Iya. tuh bener-bener rasanya tuh seperfect ini gitu. Yoi. Ini karena takarannya mungkin ya, dan beda dari cibai-cibai yang gue rasain bulan lalu itu. Beda ya. Mus, kok lo bisa gini sih Mus? Kok bisa enak ini sih? Enggak tahu sih karena dibikinnya pakai cinta kali ya. Kita kayak cinta. Karena terlalu cinta sama dagangan sendiri jadi kayak nggak mau nyanyiin juga pembeli yang beli sih. Masya Allah, ini bisa ngasih dua-duanya gue bawa semua. Sok silakan. Tapi jujur ya, gue kan udah pernah nyobain nih yang waktu itu di kampus tuh gue pernah nyobain yang telur, yang keju apa sosis ya, gue lupa. Sosis kayaknya, sosis. Dan keju moza gue belum pernah nyobain, ayam pedas udah, bakso udah. Dan yang paling gue suka dari ketiga ini, gue paling suka ayam pedasnya. Ayam pedas pasti. Jadi best sellernya apa sih sebenarnya? Best seller itu emang ayam pedas sih. Emang bener ayam pedas? Ke lu supaya lu nyobain best seller dari Cibai Kangus. Oh my god, Gitu. best sellernya emang ayam pedas. Iya. Oke. Tapi ada nggak sih yang kan tadi kan Muspi pernah bilang ya, dan tadi gue juga sempat singgung kerjasama dengan event-event juga. Iya. Nah, event-event apa aja yang udah kerjasama sama Cibai Kangus? Kerjasamanya mungkin dalam segi danusan ya. Boleh. Nah karena Cibai Kamus itu kita kan ada himpunan juga tuh di kampus. Jadi bekerja sama dengan salah satu prokernya yaitu Pesta Karya Komunikasi. Ya PKK. PKK. Kita panitianya kan dulu. Iya, ingat gue. Dan gue inget pakai baju kuning-kuning gitu. Iya kan di situ kita juga danusannya Cibai. Iya. Di situ. Terus Gue pernah jualan juga ada pasar waktu itu ya. Oke. Terus pas Komunikasi Not Expo tahun ini Iya. danusannya Cibai. Oh wow, the best. Dan masih banyak banget kerja sama event-event lainnya ya. Tapi ada gak sih bulan ini atau mungkin bulan ke depan planning supaya Cibai Kangus ini bisa dikenal lagi, lebih lagi? Kebetulan di bulan November spesial ini gue ngadain promo. Pas minggu kemarin ini kita ada promo diskon 15%. Dan di minggu ini beli 3 gratis 1. Beli 3 gratis 1. Maksudnya beli 3 gratis 1, beli 3 pak gitu. 3 pak gratis 1. Wow. Tadi apalagi kan satu paknya sekitaran berapa? 15 10 12 sampai 25 ya. Itu termasuk terjangkau banget sih Mus. Keren sih, keren banget. Lo bisa sampai di setitik ini gitu, di titik ini. Alhamdulillah. Tapi yang benar-benar memotivasi lu itu selama ini ada gak sih? Apa sih? Kalau yang memotivasi gue karena apa ya? Gue udah suka dagang. Terus ngelihat pelanggan Cibainya itu alhamdulillah gak pernah putus. Setiap minggunya itu selalu ada orderan, alhamdulillahnya. Jadi gue gak mau ngecewain nih pelanggan gue, masa nanti setiap pengen BM Cibai mas Cibainya gak ada gitu. Iya, jadi kayak rasanya tuh putus cinta gitu ya. Gitu. Boleh dong kasih tahu kalau misalkan para tetangga nih pengen beli Cibai, gimana caranya, gimana, terus kemana gitu, kasih tahu dong Mus. Oke, kalau buat tetangga nih yang mau beli Cibai bisa langsung DM di Instagram @CibaiKangmus. Di situ langsung ada Cibai pertama di Bekasi. Cibai Kangus, Cibai pertama di Bekasi, bionya ya. Yoi, bionya, oke. Dan juga di Shopee juga kalian bisa cari Cibai Kangus. Di situ langsung muncul salah satu aja Cibai Kangus. Oke, ada nggak di GoFood juga? Kalau di GoFood masih belum tersedia ya. Masih belum. Karena kita baru di Shopee. Karena kan di sini kita ngejualnya juga dalam bentuk mentah ya. Jadi emang dalam bentuk matang supaya kalian di rumah itu bisa goreng dadakan supaya lebih enak Dan lagi. iya rasanya juga lebih enak kan, jadi panas-panas gurih gitu. Gimana gitu, enak banget pokoknya. Jargon dulu dong, Cibai Kangus, jargonnya apa? Enak, gurih dan tanpa pengawet. Enak, gurih, dan tanpa pengawet. Yeay, makasih ya Kang Musfi. Sama-sama Via. Dan tadi pokoknya gitu, kalau misalkan para tetangga mau beli Cibai Kangus bisa langsung hubungi di Instagram @CibaiKangmus tanpa spasi. Gue inget banget tanpa spasi. Pokoknya direndetin langsung Cibai Kangus. Langsung beli aja, order bisa DM, bisa lewat Shopee juga ya. Bisa lo Shopee. Kebetulan lagi ada promo juga kan. Jadi bisa gratis ongkir buat Nah teman-teman. itu dia makanya. Makasih Kang Muspi, main-main lagi ya. Sama-sama. Bakalan kangen gue kesini. Pasti. Tanya tetangga yang ada di rumah. Tetap di Sapa Tetangga
bilang dong. Siaran paling asik bareng tetangga gitu. Oke. Siaran paling asik. Siaran paling asik bareng tetangga. Sekali lagi. Sapa tetangga. Siaran paling asik bareng tetangga. Nonton video lengkapnya di YouTube channel Prima Media Pro. Dan jangan sampai kelewatan Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga, Senin sampai dengan Jumat jam 7 sampai jam 10 malam. Live di Facebook dan Instagram Prima Media Pro.